sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara podcast One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini salah seorang inovator yang juga wakil kepala sekolah SMK Negeri Sumatera Selatan, yaitu Ibu Mulniawati MPD. Selamat datang Ibu, apa kabar nih? Sehat, alhamdulillah. Jadi panggilannya Bu Ati ya? Ya, boleh Bu Ati. Mudah-mudahan selalu sehat ya Bu ya. Gimana keadaannya di pandemi ini? Apa masih tetap daring sekolahnya atau gimana Bu? Iya, SMK Sumsel masih menerapkan pembelajaran daring. Daring ya? Tapi juga ada beberapa, jadi kami juga menerapkan jadwal pembelajaran. Oh gitu. Jadi ada jadwal untuk guru datang ke sekolah. Jadi guru tetap datang ke sekolah, memberikan pembelajaran dari sekolah secara daring. Oh, tapi ibu gurunya tetap datang. Guru gitu tetap ya? datang ke sekolah. Mudah-mudahan lancar dengan ya, jadwal yang ditetapkan ya. Iya. Jadi nggak tiap hari mereka itu. Oke. Inovasi yang bakal kita bahas kali ini menarik sekali ya, karena sangat penting untuk menjaga atau pada saat darurat, yaitu ambulance bike. Nah, apa sih ambulance bike? Yang kita tahu kan ambulans itu mobil untuk emergensi ya, apabila ada kecelakaan ataupun yang membutuhkan penanganan darurat. Nah, bisa dijelaskan nggak Bu Ati, apa nih ambulance bike ini? Ambulance bike itu mungkin yang masyarakat umum taunya kalau ambulans itu kayak kata Mbak Ika tadi bilang berbentuk mobil. Yeah. Tapi yang kami produksi ini dari SMK Sumsel produksi ini berbentuk kayak bentor. Jadi ambulannya itu yang ada satu ambulan yang kami buat rangkanya, terus yang nanti dikendarai oleh dengan gandengannya itu adalah motor. Jadi motor gandeng gitu ya? Motor gandeng dengan ya? Ambulan. Jadi motor gandeng ini hasil modifikasi siswa-siswi ya Bu di SMK Negeri Sumsel ya? Iya. Nah ini ide awalnya dari mana Bu? Ide awal dari pembuatan perakitan ambulan bike ini berasal dari digagas oleh Pak Rafli. Pak Rafli SPD MPD. Dia dulu adalah guru di SMK Sumsel yang juga merupakan kepala sekolah SMK Sumsel. Dan sekarang ada proses rolling kemarin, kepala sekolah sekarang beliau menjabat sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 2 Palembang. Oh, pindah ya? Iya, ada proses mutasi di bulan September. Terus idenya itu berawal dari SMK ini kan berkaitan erat dengan bengkel. Jadi siswa-siswa itu kan sering melakukan praktek di bengkel. Jadi mereka sering bersentuhan dengan alat-alat bengkel, baik itu yang manual maupun yang mesin. Elektrik ya? Yang elektrik atau mesinnya itu. Jadi sempat ada kalau misalnya ada siswa yang mengalami kecelakaan. Jadi kan pernah ada terjadi, jadi gurunya itu buru-buru bawa ke mobil, bawa ke puskesmas kan. Nah, terpikir ide, gimana kalau SMK Sumsel membuat suatu ambulance bike. Kebetulan kan SMK Sumsel ini berada di wilayah BPPK. Di BPPK itu ada inventaris, dulu namanya BLPT. Inventarisir motor Vixen, Yamaha Vixen 150 cc. Jadi kata Pak Rafli, gimana kalau kita membuat suatu alat inovasi yang bisa membawa siswa ke tempat puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat dengan menggunakan itu. Dan akhirnya terpikirlah untuk itu. Semoga enggak itu ya, enggak dipakai biar jangan ada siswa yang kecelakaan ya. Gitu ya. Cuma kalau terjadi kita ada suatu alat transportasi untuk membuat siswa ke tempat kesehatan terdekat. Jadi memang ide awalnya itu karena ada beberapa kali kejadian kecelakaan di SMK tersebut dan agak ribet ya Bu ya bawa ke puskesmasnya karena harus dibawa ke mobil. Terus mungkin kalau mobil waktu sampainya itu lebih lambat dibandingkan pakai motor gitu ya. Tapi kalau pakai motor juga nggak aman ya Bu ya, karena ngebawa orang sakit gitu ya. Ini sejak kapan Bu inovasinya dilaksanakan?
Inovasinya sendiri di tahun 2019. Oh 19. Kemarin juga berharap, Pak Rafli juga berharap untuk membuat suatu ambulans baik itu yang kira-kira ramping. Memang desain itu memang ramping, dan siswa biasanya yang mengalami itu kan jarang ada. Dia biasanya cuma 1 atau 2 orang, makanya dibuatnya yang ramping. Sudah itu yang kira-kira bisa lincah. Kan di daerah Skip itu kan kami berlokasi di Skip Ujung, Jalan Basuki Rahmat. Macet ya? Macet. Makanya kalau misalnya dia berbentuk motor, kan agak lebih lincah. Kalau dibawa ke tempat itu kan, ke tempat yang melewati macet. Kalau dibandingkan dengan memakai mobil. Sudah itu juga salah satu keunggulan dari ambulans baik ini kan mesin penggerak itu adalah motor. Jadi otomatis agak lebih mudah perawatan, lebih untuk bagian ekonomis, lebih ekonomis karena kan BBM-nya nggak sebanyak mahal ya. Baik itu di bidang perawatan maupun di bidang BBM-nya, bahan bakarnya. Nah, ini pada saat memodifikasi ambulans baik ini itu anak-anak berkreativitas sendiri memperhatikan dengan fasilitas-fasilitas yang ada di ambulans ya Bu ya. Apa aja Bu fasilitas yang ada di ambulans baik ini? Pengerjaan untuk ambulans baik ini kan di SMK Sumsel itu memiliki 4 program studi, teknik listrik, mekatronika, permesinan dengan kendaraan ringan, otomotif. Nah, dari 4 prodi ini guru-guru berkolaborasi untuk mengajak siswanya melakukan inovasi ini tadi kan. Karena kalau di ambulans baik itu kan dia juga ada, walaupun itu berbentuk kendaraan, tapi kan juga melibatkan listrik, ada kelistrikannya di situ. Nah, makanya kita melibatkan anak listrik sama mekatronika. Di situ juga kita melibatkan siswa-siswa dari permesinan, karena kan juga ada untuk ngelasnya, untuk gerinda, itu perlu siswa dari teknik permesinan. TKR juga untuk karena dia itu berbentuk kendaraan. Jadi para guru-guru melibatkan siswa-siswa yang dipilih oleh para guru untuk melakukan inovasi itu. Dan juga berhubung itu kita menamakannya ambulans baik, di dalam ambulans itu juga kita memasang ada lampu rotari di atasnya itu kan, juga kita ada light barnya itu untuk ada sirene. Di dalam itu juga kita pasang tiang infus. Tandu juga ada. Ada tandu juga ya? Ada di dalamnya, ada tandu juga, ada P3K lengkap. Alhamdulillah di situ. Jadi memang walaupun bentuknya kecil dan gandeng motor, tetapi fasilitasnya memang sudah sesuai standar ambulans sederhana ya Bu ya. Betul. Jadi memang ada fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan pada saat emergensi gitu ya. Nah, ada berapa kejadian Bu yang pada saat 2019 digagas gitu ya, terus jadi udah pernah belum kejadian bawa siswa gitu ke puskesmas kecelakaan? Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah ya? Coba dulu pernah terjadi sebelum adanya ambulans baik itu pernah terjadi. Pas sudah malah nggak belum dipakai. Alhamdulillah ya. Sih. Jadi mudah-mudahan nggak terpakai ya Bu ya. Tapi seandainya memang emergensi ada gitu ya, udah dipersiapkan dengan baik. Nah, saat ini unit yang ada berapa buah Bu? Baru satu itu. Baru satu prototipe itu. Ya. Prototipenya. Karena itu juga masih belum sempurna. Karena kan itu juga kami kan memakai material bahan praktek siswa itulah. Jadi bukan untuk yang ini yang mungkin komersil, kalau untuk kebutuhan industri komersil kali masih jauh dari sempurna. Tapi setidaknya siswa kami sudah belajar ini loh nak dasar-dasar untuk pembuatan ini dasar-dasar ngelas kayak gini, dasar-dasar untuk kelistrikan untuk kalian merakit suatu kendaraan tuh kayak gini gitu. Jadi sambil belajar juga ya, berkreativitas mereka gitu. Jadi setidaknya kalau mereka nanti turun ke dunia industri, mereka sudah ada dasar, mereka bisa mengembangkan lagi kan itu ke masyarakat nanti. Kalau dari segi kendalanya gimana Bu itu? Kendalanya ya itu tadi kan walaupun siswa itu sudah praktek, tapi kan masih perlu banyak bimbingan dan juga ya mungkin juga nggak terlalu ini juga sih, karena kan mereka tuh siswa itu dibagi per jadwal kan. Kami mengerjakan itu kalau nggak salah dari September 1 bulan rasanya itu dengan berjadwal ya. Lama ya. Dan memang mungkin sudah punya keahliannya masing-masing sehingga mereka udah langsung gabung terus jadi gitu ya, tanpa ada kendala yang berarti gitu. Ini sahabat inovasi membuktikan ya bahwa siswa-siswi ini memang bisa berkreativitas dengan adanya dukungan dari pembimbing ya Ibu ya. Jadi memang inovasinya mungkin bisa digagas oleh siapa saja, tetapi
implementasinya harus dilakukan secara tim gitu ya. Iya. Nah, kalau pesan untuk sahabat inovasi di rumah apa, Bu? Untuk para siswa, terutama untuk SMK, siswa SMK, kan dari Dinas Pendidikan Provinsi melalui Kabid Bidang SMK itu kan terus untuk berusaha untuk setiap UPTD sekolah, setiap UPT sekolah untuk melahirkan suatu inovasi. Jadi para siswa bisa terus inovasi tidak harus berarti produk yang mahal, bisa berbentuk sederhana, cuma dia tepat guna, menggunakan teknologi tepat guna. Jadi teruslah berkarya untuk kepada siswa SMK, terutama khusus untuk Provinsi Sumatera Selatan, karena mungkin dari kalian nanti akan lahir inovasi-inovasi atau produk-produk yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya oleh orang, tapi juga berdaya guna. Pada saat ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Rafli, SPD MPD yang telah memimpin SMK Sumsel selama 10 tahun dan juga telah banyak menginspirasi untuk melahirkan produk-produk inovasi. Dan sekarang tongkat estafet dilanjutkan ke Pak Dr. Andes Haji Zulkarnain MT selaku Kepala SMKN Sumsel yang baru, yang semoga juga bisa terus memperjuangkan produk-produk inovasi karya SMK Negeri Sumsel. Dan juga ada kepada Dinas Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di bawah bimbingan Kepala Bidang SMK. Terima kasih atas support dan juga bantuannya kepada SMK Negeri Sumsel selama ini dalam menghasilkan produk-produk inovasi. Oke. Terakhir nih Bu, harapannya untuk inovasi ini pengembangannya seperti apa, Bu? Harapannya ya semoga siswa-siswa SMK terus untuk melahirkan lagi produk-produk inovasi yang tadi. Jadi nggak hanya berhenti di ambulans baik ini ya? Tidak. Baik Ibu Ati, terima kasih banyak loh udah mampir ke studio kita, udah berbagi informasi tentang inovasi-inovasinya. Kita tunggu ya Bu ya untuk inovasi-inovasi selanjutnya. Bismillah. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Pembelajaran tetap berjalan dengan baik dan tingkat kreativitas siswa-siswi SMK Negeri Sumsel terus berkembang gitu ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi Bu. Sahabat inovasi, tetaplah berinovasi, tetaplah berkreativitas, tetaplah menghasilkan sebuah ide yang bisa bermanfaat tidak harus untuk lingkungan yang secara global, tetapi mulailah dari lingkungan di sekitar kita. Tetap ingat kita punya jurus 4S, yaitu setiap orang adalah inovator, setiap masalah menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Bertemu lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.